Yuk semuanya, kembali lagi bersama gue Alexandro Dominic. Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen banget ngebahas cerita, atau lebih tepatnya kumpulan cerita yang namanya YLAB Superstring, yang menurut gue ini sangat menarik banget buat dibahas. Nah, sebelum masuk ke topiknya itu, gue pertama-tama harus jelasin dulu YLAB Superstring ini tuh apa. Disclaimer, semua yang ada dalam video ini murni pendapat pribadi. Nah, YLAB atau gue nggak tahu nyebutnya YLAB atau YLab ya. Tapi karena gue kebiasaan YLAB jadi ngomongnya YLAB aja ya. YLAB itu adalah studio yang memproduksi manhwa. Jadi dia tentunya lokasinya di Korea Selatan ya. Jadi studio kalian bisa lihat komik-komik mereka atau manhwa-manhwa mereka itu banyak banget dan menurut gue seru-seru. Kalian bisa lihat di ylabcomics.com dan itu kalian bisa lihat banyak banget manhwa yang sudah mereka bikin itu dari tahun berapa ya, 2010 2011 gue nggak tahu sih. Itu udah banyak banget kalian bisa lihat di situ. Sementara super string tadi adalah universe. Mereka membuat universe atau dunia yang baru ya dalam komik-komik yang mereka buat. Ibaratnya seperti Marvel Cinematic Universe atau DC Universe. Tapi itu jadi universe tandingan juga ya. Super String Universe ini justru menjadi tandingan ya bagi universe yang sudah dibuat, yang sudah diproduksi oleh Amerika itu kan. Itu kan produksi Amerika ya. Kalau ini kan Korea Selatan. Jadi di Super String Universe ini di mana karakter-karakter utama dari tiap-tiap komik yang tadi udah dibikin sama YLAB itu semuanya tuh saling bersinggungan gitu. Jadi mereka saling bersinggungan, saling muncul di cerita-cerita yang lain, saling ketemu juga, dan nantinya ada satu benang merah akan musuh mereka bersama gitu. Kalian bisa lihat di websitenya YLAB, ylabcomics.com tadi yang udah gue bilang, itu bahkan mereka bikin timeline. Mereka bikin timeline, mereka juga bikin kayak susunan karakter utama dari tiap-tiap komiknya yang udah mereka bikin, siapa aja yang bakal ada dalam Super String Universe itu. Kayak misalkan gue lihat di situ ada Terror Man. Itu menurut gue yang lumayan bagus banget menurut gue Terror Man itu. Lalu kemudian ada Reawaken Man, ada Jungle Juice, dan ya masih banyak lagi pokoknya. Kalian bisa lihat aja ke ylabcomics.com. Nanti kalian bakal temuin sendiri, itu ada lengkap banget itu. Ada timeline, ada daftar komik yang termasuk dalam Super String Universe itu. Nah, selain karena ceritanya yang menarik, kekuatan karakternya sendiri pun juga nggak kalah unik gitu loh. Kayak misalkan gue lihat di Terror Man, dalam komiknya Terror Man itu ada kekuatan karakter utamanya Min Jung Woo, yaitu dia bisa melihat kesialan. Jadi dia kalau ngeliat objek yang bakalan membuat musibah, dia bisa memprediksi, bukan prediksi sih. Dia bisa emang udah tahu pasti itu objek bakal membuat musibah gitu. Jadi objek yang bakal membuat musibah itu bakalan jadi warna ungu gitu. Dia tahu, dia bisa ngeramal apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Musibah apa yang bakal terjadi ke depannya. Ada juga dari Reawaken Man, itu karakter utamanya ini lucunya bisa bangkit 3 hari setelah dia mati. Jadi dia mau mati berapa kali pun, ditusuk lah, dibakar lah, disemen lah, dia bakalan bangkit lagi setelah 3 hari. Udah kayak Yesus dia. Oke, ini unik banget. Ada juga kekuatan serangga. Kan kalau kekuatan serangga kayak di Marvel ya, itu kan dia Ant-Man, dia itu kan karena teknologi ya. Tapi kalau di Super String ini di ILAB yang ILAB bikin, yaitu di Jungle Juice, itu dia benar-benar kekuatan serangga gitu. Jadi ada sayap numbuh lah, ada antena kecoa numbuh lah. Itu seru banget sih menurut gue. Dan masih banyak lagi lah komik-komik lainnya, kalian bisa lihat banget daftarnya itu kan. Dan setting tempatnya pun itu menurut gue unik ya, karena kebanyakan kan di Korea Selatan ya. Jadi buat kalian yang bosen kayak pertarungannya kan kadang di New York, di Las Vegas lah, itu kan tempat-tempatnya di Amerika ya. Jadi buat kalian yang emang udah bosen sama tempat-tempat itu kalian bisa banget baca komik-komik ini karena kebanyakan di Korea Selatan gitu. Jadi punya sensasi atau feel yang beda gitu loh. Cara kan budayanya juga beda ya. Kayak di Amerika makannya burger, sini makan, di Korea kan makannya tteokbokki atau ramyeon atau apalah banyak kan. Jadi menurut gue
ini selain beda juga unik gitu loh. Dan ini yang bikin YLAB Superstring ini menarik. Tapi yang namanya kelebihan ya datang juga dengan kekurangan kan. Menurut gue dari sini sih kekurangannya itu bukan dari segi cerita. Menurut gue mereka udah membuat world building yang sangat bagus. Tapi memang kekurangannya itu ada pada distribusi cerita. Jadi lebih tepatnya sih bukan distribusi ya. Kayak belum bisa translate aja gitu. Maksudnya banyak banget komik-komik yang sebenarnya udah dibikin sama YLAB dan udah ada di situs Naver. Naver itu kan di Korea Selatan ya, Naver Webtoon. Tapi cuma dalam bahasa Korea gitu. Ya gue sih emang masih belajar Korea jadi belum terlalu bisa mengerti dari kata-kata yang ada dalam bahasa Korea itu ya komiknya ya. Tapi memang dikit banget komik-komik dari YLAB Superstring ini, Superstringnya Universe ini yang diterjemahin ke dalam bahasa lain gitu loh gue liatnya. Di Indonesia aja tuh Terrorman aja baru 8 ya. Baru 9 chapter. Waktu gue bikin video ini baru 9 chapter. Sementara di Naver yang bahasanya Korea itu dia udah selesai kayaknya. Udah selesai 2 season kayak udah sampai chapter 200. Jadi ini sangat-sangat tertinggal banget sih dari Korea ke bahasa-bahasa yang lain. Jadi buat kita yang udah tertarik pun jadinya ya kita jadi agak males gitu kan. Gimana gitu. Mau baca komiknya yang udah seru tapi ternyata belum ditranslate atau diterjemahin ke bahasa yang lain. Jadi agak susah buat bisa ngebacanya. Nah, permasalahannya adalah kalau YLAB itu nggak solve kecepatan translate-nya ini dari webtoon, mereka bisa minta webtoon at least minta webtoon buat terjemahin banyak komik-komik mereka ke dalam bahasa lain. At least Inggris lah, karena kan Inggris itu kan bahasa yang paling banyak digunain ya. Atau memang kalau bisa Indonesia juga sih, gue juga pengen banget Indonesia diterjemahin. Tapi memang kalau nantinya problem ini nggak di-solve, mereka nggak banyak terjemahin, lambat terjemahinnya, yang ada itu nanti jadi pembajakan. Ini bahaya banget ya pembajakan itu. Karena menurut gue sebagai salah satu orang yang juga berkecimpung untuk membuat karya, menurut gue pembajakan itu tuh hal yang bikin sakit hati banget sih. Karena lu udah buat susah-susah, tapi akhirnya karya lu malah dibajak. Itu kan sangat-sangat kasihan banget sih menurut gue. Dan problem ini yang harus diselesaikan karena gue ngeliat banget banyak komik-komik YLAB, manhwanya mereka itu yang udah dibajak emang. Gue sekali ngeliat di Google itu kan tinggal cari aja Terrorman chapter ini, udah ada bajakannya banyak. Jadi ya nantinya kalau lambat di webtoonnya, ya udah orang-orang pada baca bajakannya nanti nggak laku di webtoon. Itu sih menurut gue yang jadi permasalahan utama dari Superstring YLAB yang udah dibuat ini gitu. Sayang kan udah bagus-bagus, udah dibuat bagus-bagus, world buildingnya, universe juga bagus, tapi malah dikit orang-orang yang apresiasi karya mereka itu. Nah, segitu aja sih kira-kira pendapat gue tentang YLAB Superstring ini. Tentunya kedepannya gue bakal bikin video-video juga, pendapat gue juga tentang komik-komik yang nanti tergabung dalam YLAB Superstring itu. Jadi nantikan aja ya videonya. Dan kalau suka silahkan like, kalau enggak dislike juga nggak apa-apa kalau nggak suka. Dan kalau emang tertarik buat mengikuti gue lebih lanjut, silahkan subscribe aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.